Hai semua, di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menggunakan aplikasi GeoGebra untuk membantu kita dalam mengerjakan soal-soal dimensi 3. Karena itu kan sudah harus menggunakan visual. Kalau kita sulit untuk membayangkan gambarnya, maka kita bisa gunakan aplikasi GeoGebra ini. Pertama kita jalankan dulu Google Chrome kita, kemudian kita klik di sini GeoGebra. Karena di sini saya sudah sering menggunakan GeoGebra, jadi di sini ada geogebra.org/kalkulator. Kemudian, nah di sini ada online. Jadi ini aplikasinya secara online. Ataupun kalau kita mau menjadikan aplikasi pada laptop kita, berarti kita bisa download aplikasinya dengan mengetikkan GeoGebra. Boleh kita tulis GeoGebra Classic. Nah, kalau GeoGebra Classic itu akan ke sini, ke website ini. Nah, tapi kalau kita mau download, mungkin bisa kita tulis GeoGebra download. Nah, di sini kita bisa download aplikasi GeoGebra. Ini bisa di-download. Jadi kita tinggal klik download, nanti akan langsung ke download di laptop kita nih, dan kita bisa langsung install. Nah, sambil menunggu download ini kita boleh menggunakan yang online dulu. Jadi untuk menggunakan yang online, untuk menggambar grafik, jadi kan ini ada pilihannya. Graphing, 3D Calculator, Geometry, NCIS. Nah, karena kita akan menggambar bangun ruang, artinya kita akan menggunakan 3D Calculator. Jadi kita klik, nah jadi biasanya kalau yang graphing ini kita gunakan untuk persamaan kuadrat, jadi ini bisa kita gambarkan, jadi ini bisa kita gunakan, maksud saya, kita gunakan untuk membuat grafik persamaan kuadrat, ataupun nanti persamaan linier. Jadi di sini, misal nih kita mau membuat garis Y sama dengan 2X tambah 1, nah ini garisnya. Jadi kalau graphing biasa ini untuk fungsi biasa. Tapi kalau kita mau menggambar kubus, karena kita belajar dimensi 3 mau menggambar kubus, kita gunakan yang 3D Calculator. Nah, jadi ini ada dimensi 3. Dan kenapa ini bisa diputar-putar? Jadi kita klik tombol atau kursor kita tahan. Nah, kemudian kita bisa memutarnya. Nah, ini. Jadi kita bisa lihat dari segala sisi. Dari bawah, dari atas, ataupun dari kanan kirinya. Nah, terus bagaimana sekarang untuk menggambarkan kubus? Kita pilih tools di sini. Nah, di sini kan ada cube, sphere, ataupun bola gitu ya, piramid. Nah, misalnya kita mau menggambar kubus, kita pilih cube, kita klik. Maka di sini akan menentukan panjang rusuknya. Jadi kalau di sini memang panjang rusuknya hanya sampai 6 ya, 6 satuan. Tapi nggak apa-apa. Untuk membantu kita membayangkan si Pitagorasnya itu, maksud saya segitiga yang membentuk siku-sikunya. Kalau sulit pada gambar, jadi kan ini bisa nanti kelihatan yang membentuk sudut 90 derajat. Berarti di sini kita pilih misalnya 6. Artinya kan kalau jaraknya 6, kalau kubus nih, berarti kalau sisinya 6, semuanya kan akan 6. Tapi kalau balok berarti nanti bisa jadi apakah di sini 4 gitu ya. Jadi kita pilih dulu yang kubus, misalnya berarti jarak 6. Nah, jadi dia langsung akan terbentuk kubus. Tapi untuk kita memindahkannya, diklik dulu move. Nah, supaya kita bisa menggerakkan si kubus ini. Kalau kita tadi tidak klik move, nanti akan ada titik-titik yang lain. Nah, jadi ini kita bisa lihat, di sini ada penamaannya. A, B, C, D, ini D, di atasnya E, F, G, H. Nah, ini jadi bisa dilihat dari atas, dari samping, dari bawah. Nah, kemudian untuk menggunakan fitur-fitur yang lain, seperti garis dan titik, kita bisa klik more. Nah, di sini banyak. Ada untuk nulis titik, misal kita mau memberi titik di tengah garis AB. Misalnya nih, kita klik point, kemudian kita pilih yang mana yang akan kita kasih point atau titik. Misalnya di sini, diklik lagi. Nah, ini ada titik baru. Jangan lupa untuk menggeser-geser si kubus ini,
klik move, karena kalau tadi nanti klik titiknya masih titik, nanti akan memberikan titik lain. Jadi ini baru bisa kita putar lagi. Nah, jadi ini untuk membantu kita kalau sulit membayangkan. Jadi ini titiknya. Ataupun kalau kita memberikan garis misalnya. Misalnya kita mau tarik garis dari titik ini ke titik F. Nah, berarti kita gunakan, ke bawah, scroll ke bawah, kita pilih segmen. Jadi segmen dan line bedanya itu kalau segmen dia hanya menghubungkan antara dua titik. Misalnya kita pilih segmen mau dari titik I ke titik F. Klik lagi di titik F-nya. Oke. Jangan lupa kita pilih ke move dulu biar nggak banyak titik dia. Nah, ini kan menarik garis dari si titik yang ada di sini ke titik F gitu. Nah, kalau misalnya line, apa beda dengan line? Kalau line itu akan garis panjang. Misal, kita mau kasih garis dari, kita kasih titik dulu. Misalnya ini ada poin di sini, kemudian ada poin di sini, diklik. Oke, J dan K. Jangan lupa diklik move. Oke. Nah, ini kita misalnya mau buat line. Kalau line itu akan ada garis lebihnya. Jadi kita klik line dari garis J ke garis L. Nah, dia akan ada garis lebihnya. Jangan lupa klik move lagi. Nih, dia panjang garisnya. Nih. Kalau mau memperbesar kubusnya, silahkan menggunakan mouse-nya diperbesar ataupun diperkecil. Nah, ini garisnya panjang nih, melewati si titik ini. Tapi kalau segmen tadi ya cukup sampai titiknya saja, menghubungkan dua titik. Tapi kalau line, dia akan panjang nih, garisnya panjang. Itu perbedaannya. Nah, silahkan boleh eksplorasi sendiri dengan menggunakan website di sini kalau mau menggunakan PC. Jadi ini banyak bisa membantu kita dalam geometri, ataupun bisa di-download aplikasinya untuk tanpa online gitu. Sekian penjelasan tentang penggunaan GeoGebra. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.